kekakuan. Nah, selain matriks kekakuan ada juga matriks flexibility. Jadi matriks flexibility ini adalah kebalikan dari matriks kekakuan. Kalau di matriks flexibility yang dicari adalah hubungan antara lendutan dengan ini gaya ya, ini matriks G atau matriks gaya. Nah, kita bisa lihat jadi secara umum ini perbedaannya ya. Kalau di kekakuan dia yang dicari adalah matriks gaya hubungannya dengan lendutan dengan mengalihkan matriks matriks lendutan dengan matriks kekakuan. Kalau fleksibilitas sebaliknya yang dicari itu adalah deformasinya, di mana matriks deformasi ini diperoleh dari matriks fleksibilitas dikali dengan matriks gaya. Nah, seperti itu. Sehingga karena dari awal mereka kedua matriks ini berkebalikan sehingga cara kerjanya juga terbalik. Kalau di matriks kekakuan dia dimulai dengan syarat kompabilitas dan diakhiri dengan kesetimbangan gaya luar dan gaya dalam. Kalau di matriks fleksibilitas langkah pertama justru kesetimbangannya dulu yang dicari, yaitu menghitung gaya dalam yang timbul akibat bekerjanya gaya dari luar. Baru hubungan tegangan-regangan akibat gaya dalam, ya. Kalau yang di atas akibat deformasi dan yang terakhir baru syarat kompabilitasnya. Jadi mencari hubungan antara deformasi dan perpindahan dalam struktur. Nah, seperti itu. Oke, jadi, seperti yang disampaikan tadi bahwa mereka berkebalikan ya, kalau matriks kekakuan itu dia ke kesetimbangan, deformasi. Sedangkan kalau matriks flexibility ya, dia itu lebih ke, rotasi gitu ya. Jadi yang satunya lebih ke deformasi atau lendutan, kalau yang satunya itu lebih ke rotasi atau perputaran sudut, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan metode matriks kekakuan. Jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai matriks kekakuan ini. Nah, inti dari sebelum memulai perhitungan mengenai matriks kekakuan, terlebih dahulu kita lihat dulu seperti ini. Nah, ini. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan dalam metode matriks kekakuan adalah kita menghitung yang namanya derajat ketidaktentuan kinematis atau derajat kebebasan atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi degree of freedom ini akan menentukan berapa matriks kekakuan yang akan kita masukkan ke rumusan ini ya untuk memperoleh gayanya. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai derajat kebebasan. Jadi yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk peletakan-peletakan yang ada di dalam struktur itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama disebut dengan jepit, yang kedua disebut dengan sendi, dan yang ketiga disebut dengan roll. Kalau dijepit, struktur ini namanya struktur yang dikekang, artinya dia betul-betul ditahan. Sehingga gaya vertikal, gaya horizontal maupun momen di perletakan jepit ini itu tidak ada atau namanya juga dikekang berarti tidak bisa bergerak sama sekali, baik ke atas, atas bawah, kiri kanan maupun terpuntir atau terputar. Sehingga jepit ini disebut dengan 0 DOF per note atau di titik perletakan di jepit ini derajat kebebasannya sama dengan 0 ya karena dia tidak bergerak sama sekali strukturnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan perletakan sendi. Kalau perletakan sendi seperti yang kita ketahui bersama, kalau sendi dia tidak bisa naik dan turun, juga tidak bisa ke kiri dan ke kanan. Namun dia masih bisa berputar. Jadi struktur yang perletakannya sendi itu masih memungkinkan adanya putaran sudut terjadi di titik persendian ini. Sehingga jika dilihat dari sini, maka perletakan sendi mempunyai 1 derajat kebebasan.
Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan perletakan roll. Kalau perletakan roll, dia tidak bisa naik dan turun atau atas bawah, jadi dia, bisa menahan ya, bisa menahan gaya yang mengakibatkan struktur ini naik dan turun, tetapi karena dia ada roll di sini, maka dia tidak bisa menahan gerakan kiri dan ke kanan, serta putaran sudut. Sehingga untuk perletakan roll, derajat kebebasannya atau derajat ketidaktentuan kinematisnya atau, degree of freedom-nya adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini ada struktur balok, jadi ini untuk, khusus untuk jenis-jenis perletakan ya. Kalau ini adalah kita, sudah tergabung dalam satu struktur. Kita lihat ada suatu bentang, di mana bentang ini mempunyai 4 perletakan, yaitu 1 jepit dan 3 sendi. Nah, dari sini kita bisa lihat derajat kebebasan untuk struktur balok dengan sistem perletakan seperti ini, derajat kebebasannya adalah 3 karena setiap sendi mempunyai 1 DOF. Nah, untuk, struktur apa namanya, perletakan jepitnya, ya ini jepitnya itu tidak punya derajat kebebasan. Sehingga dari struktur balok ini DOF-nya adalah sama dengan 3. Kemudian kita bisa lihat, nah ternyata perletakan-perletakan itu tidak sesederhana ini saja. Ada beberapa, bentuk, bentuk struktur yang harus kita ketahui bagaimana cara menghitung derajat kebebasannya. Nah, contohnya kita lihat seperti ini. Bentar ya. Oke. Contohnya ada plain truss. Plain truss tuh struktur rangka batang, gitu ya, struktur rangka batang saya kira kalian, eee, sudah seperti yang sudah, kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, jadi kalian sudah pernah menghitung yang namanya struktur rangka batang, eh, ya, ini adalah struktur rangka batang. Nah, dari struktur rangka batang ini kita mau hitung berapa derajat kebebasannya, gitu ya. Ini ada struktur rangka batang. Nah, kita lihat dari struktur ini ada peletakan roll dan ada peletakan sendi, gitu ya, di sini. Nah, dan di sini ada note atau ada titik-titik yang ada di yang, apa namanya, merupakan pertemuan antara tiap, batang dari struktur ini. Nah, ini jenis, strukturnya adalah plain truss atau rangka batang. Nah, kita lihat jika kita menuliskan, apa namanya, kalau kita menuliskan berapa, apa namanya, join yang ada di plain truss ini, kita beri nama ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ternyata ada 8, join yang ada di plain truss ini. Nah, kemudian kita mau hitung berapa sebenarnya derajat kebebasan dari plain truss ini. Nah, pertama yang harus kita, perhatikan adalah kita ambil satu batang gitu ya, satu batang untuk menghitung bagaimanakah sebenarnya derajat kebebasan dari batang-batang tersebut. Nah, kita bisa lihat dari kita ambil satu struktur batang, misalnya dia batang batang ini ya, kalau kita beri nama batang, di sini jadinya batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita ambil contoh untuk batang yang nomor 5. Di batang nomor 5 itu dia terdiri atas 2 not ya. 2 not yaitu not berapa kalau di batang 5? Not berapa? Ada yang bisa? Kalau di batang 5 berarti notnya di mana? 4 dan 3, Not Bu. 4 dan not 3. Oke, sih betul ya. Berarti notnya adalah 4 dan 3. Nah, kita lihat gaya apa sebenarnya yang bekerja di not 4 dan not 3. Nah, yang harus kalian ingat bahwa untuk struktur plain truss ya, untuk struktur plain truss rotasi itu tidak berpengaruh. Rotasi tahu kan? Apa rotasi? Ada yang tahu rotasi? Kayak Perputaran, lintasan Bu. begitu, Bu. Bagaimana? Satu-satu. Gaya Kayak memutar, Bu. Memutar. Ya, oke. Betul ya. Jadi putaran sudut tidak ada di sini di plain truss. Kenapa enggak? Kenapa jadi gini? Kenapa dia tidak berpengaruh plain truss itu? Karena dia terkekang. Nah, terkekang sini. Jadi ini ya, misalnya di sini batang berapa ini? Batang 7 ya. Batang 7. Ini kan saling mengekang artinya saling mengunci sehingga tidak bisa terputar sudutnya toh, tidak terjadi putaran di sini. Yang ada tuh strukturnya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa ya. Atas bawah juga memungkinkan. Tapi kalau terputar tidak mungkin karena setiap join ini, setiap node atau join ini itu saling mengunci sehingga rotasi itu tidak berpengaruh di struktur plain truss. Oke. Sampai sini kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat ternyata untuk batang 5, kita lihat untuk batang 5 ada 2 node yaitu node 4 dan node 3 atau join 4 dan join 3. Nah, di join 4 itu akan berlaku 2 buah gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Jadi not 3 dan not 4 sama-sama ada gaya vertikal dan ada gaya horizontal. Berarti ini gaya X, X4, Y4. Dan di sini ada X3 dan Y3. Sehingga yang harus kalian ingat dan perhatikan bahwa untuk struktur plain truss, satu node itu akan terdiri atas 2 DOF dalam satu join atau dalam satu node. Seperti itu. Ya. Sampai sini bisa mengerti? Iya, Bu, mengerti. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau di titik atau di node 1 ini, berapa gaya yang bekerja? Saya tanya ya. Saya minta Apriliani ada? Apriliani. Bu. Ya. April. Ini kalau di titik 1 atau not 1, gaya apa yang bekerja di sini? Atau gaya apa yang tidak bisa ditahan oleh di not 1 ini? Di WC. Saya sambil tunggu April ya, saya izin sebentar. April coba perhatikan ya, untuk not 1 itu April gaya apa yang bekerja? Bentar ya, saya izin 3 menit.
Oke. Apriliani bagaimana? Halo? Halo? Iya, Ibu. Mhm. Di note 1, April. Ada berapa gaya di situ yang, bekerja? 2, Bu. Apa itu? Vertikal dan horizontal, seingatku, Bu. Vertikal dan horizontal, iya. Dan di sini karena dia ini, nah ini juga ada gaya yang dari atas. Tunggu dulu, untuk note 1 ya, untuk note 1 sendiri itu ada 2 toh, tapi dengan adanya perletakan tambah lagi di sini, gitu ya. Nah, untuk perletakan tambah lagi di situ. Jadinya ada 3 di note 1 karena satu pengaruh di note itu sendiri dan yang satunya pengaruh dari roll-nya, itu ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang kalau yang di titik 2 atau note 2 itu ada berapa gaya yang bekerja? Coba Grain Arifo, ada ndak? Grain Arifo. Ya, saya Bu. Ya, di titik 2 ini, di note 2 ada berapa gaya yang 2. bekerja? Mhm. Kayaknya sama juga Bu. Vertikal sama horizontal. Untuk note 2-nya ya, tapi pengaruh karena perletakannya jadinya Oh. gaya apa? Apa? Tunggu dulu Bu. Mhm. Nggak tahu Bu. Kayak ini. Bisa? Atau ada yang lain? Bisa bantu Grain? Tapi Ya, Ibu boleh saya coba? ya silakan. Karena di tumpuan karena di note 2 itu ada tumpuan sendi yang mampu menahan vertikal dengan horizontal, maka tidak ada gaya yang bekerja di situ, Bu. Terima Oke. kasih. Oke, sip. Bener ya, jadi ndak ada di sini. Akibat pengaruh dari sendinya. Tapi kalau di note-nya sendiri itu ada gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jadi itu untuk struktur plain truss. Nah, kita coba untuk struktur yang lain. Bentar saya coba. Bentar ya. Mana ya? Oh, ini. Oke. Nah, sekarang yang kedua ada yang namanya struktur plain frame. Ini plain frame. Kalau plain frame tuh ini. Miring ya, bentar ya. Kalau plain frame itu dia rangka. Nah, seperti ini. Rangka portal ya, portal. Ini lebih dikenal dengan portal. Jadi misalnya di sini ada portal seperti ini. Nah, kalau di portal ya karena bentuknya dia seperti ini, maka untuk satu note kita beri nama note-nya dulu
biar nggak bingung. 1. Ini ada 10 not, jadi kita ambil misalnya dia di not ini. Not 45. Nah, kalau mengacu ke struktur yang tadi, struktur yang tadi ini ya, struktur yang di mana? Yang di plain trust, menurut kamu nih, menurut kalian nih, untuk not 4 dan 5, kira-kira secara logika dengan mengacu tadi ke struktur plain trust, itu ada berapa gaya yang bekerja? Coba Eka Rizkia Salsabila. Ada? Eka Rizkia. Kayaknya jaringannya kurang bagus Eka ya. Kita ganti saja. Jelek jaringannya Eka, suaranya jadi slow motion. Oke. Nah, kita coba siapa yang mau deh? Pasti ada yang mau. Coba dulu ya, saya cari dulu Hirsan. Hirsan ada enggak? Hirsan? Hirsan. Iya, Bu. Nah, Hirsan. Kalau merujuk dari yang tadi nih, menurut kamu di not 4 dan not 5 itu ada berapa gaya yang bekerja? 4 dan 5, Bu. Satu aja deh yang di not 4. Di not 4 itu berapa gaya yang bekerja? Ada 2, Bu. Ada 2. Apa itu? Vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Oke. Vertikal dan horizontal. Nah, kira-kira nih, kalau di portal ini dia bisa ini enggak? Bisa terpuntir enggak ini? Ada rotasi enggak di sini? Hmm, Bagaimana? Kira-kira adakah rotasi di not 4? ada di. Ada. Kalau menurut Julia? Kalau menurut Julia? Julia ada? Julia? Iya, Bu. Menurut kamu nih Julia, di not 4 ini kira-kira strukturnya itu bisa ini enggak? Bisa terjadi rotasi enggak? Nomor bisa, Bu? Bisa ya? Oke. Iya. Jadi karena dia bukan plain trust, berarti di sini ada rotasi. Rotasi kita kasih lambang Z, notasinya Z. Di sini Z4, kemudian nanti ada Z5 di sini. Nah, sehingga kalau untuk struktur, kalau ini namanya strukturnya plain frame. Plain frame. Itu biasa kita sebut dengan struktur portal. Jadi kalau untuk struktur portal, itu dia berlaku 3 DOF untuk 1 titik atau 1 node. Nah, derajat kebebasannya adalah 3 per node. Oke, sip. Nah, sekarang di titik 1, Madison, kira-kira ini ada gaya yang bekerja enggak ini? Atau kalau ada terus gaya apa yang bekerja di node 1? Madison, ada?
Madison. Halo? Madison? 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 Oke. Krisma? Krisma Warni? Iya, Bu. Krisma, ini kalau di note 1, kira-kira gaya apa yang bekerja di note 1? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Betul, nggak ada. Kenapa dia nggak ada? Saya tanya Rizky Ardiman ada nggak? Rizky Ardiman. Rizky Ardiman. Halo? Rizky. Kira-kira Rizky kemana dia? Tidak menjawab. Rizky Ardiman. Oke, kita next. Madison sudah ada? Madison. Nah, kira-kira ini Madison ada di menyimak kuliah enggak? Saya tanya dulu ke siapa? Umi. Hayatun. Hayatun. Iya, Bu. Kira-kira Madison menyimak kuliah enggak ini? Kurang tahu juga itu, tapi ada Ji namanya di partisipan, Bu. Di partisipan dia ada, tapi dia kayaknya enggak menyimak. Entah kemana dia. Ini kalau begini gimana nih? Madison. Terus siapa lagi tadi? Kalau Fadel ada enggak? Fadel. Ya, Bu. Nah, itu kan berarti Fadel menyimak. Madison tidak. Fadel, tadi Krisma bilang di titik note 1 ini tidak ada gaya yang bekerja. Menurut kamu sepakat atau enggak? Kalau sepakat kenapa? Kalau tidak kenapa? Halo. Halo? Ya, Bu. Ya Fadel, ini tadi Krisma bilang di titik 1 itu tidak ada gaya yang bekerja. Menurut kamu bagaimana? Gimana Fadel? Halo. Halo? Iya bagaimana? Di titik 1 ini ada gaya enggak yang bekerja menurutmu nih? Kalau Krisma bilang enggak ada. Kalau kamu bagaimana? Fadel sudah paham enggak? Atau belum mengerti? Halo? Tanya di kalau online. Fadel. Fadel Tidak ada, Bu. Al-Bukhari. Ya, Bu. Kamu mengerti enggak ini? Sama seperti yang dikatakan oleh Krisma, Bu, tidak ada, Bu. Karena kurang paham juga, Bu, saya. nah, belum tahu. Bilang kalau enggak tahu supaya kita jelaskan kembali. Oke, enggak tahu ya. Kalau Hairil Anwar. D012 05 01. Hairil Anwar. Hairil Anwar. Iya, Bu. Nah, Hairil. Di note 1 ini ada gaya enggak yang bekerja? Menurut kamu?
Tidak ada, Bu. Karena Karena ada tumpuan sendi yang menahan. Begitu, Kak, Bu. ini apa namanya nih perletakannya nih? Ariel? Yang di titik 1 ini. Apa namanya ini? Ini apa namanya, Hairil? Tahu atau tidak? Jawab saja, tahu atau enggak? Hairil? Tidak, Bu. Enggak tahu? Oke. Oke, kayaknya saya harus mengulang dulu dari awal. Saya ulangi ya, tolong menyimak. Jadi jenis perletakan di struktur itu jenisnya ada 3. 1, bentuknya seperti ini. 2, bentuknya kayak gini. 3, bentuknya kayak gini. Benar ya? Nah, sekarang silahkan tulis di kolom chat. 1 itu apa namanya? 2 itu apa namanya? 3 itu apa namanya? Saya tunggu sekarang. Silahkan. Yang enggak ngechat berarti dia enggak hadir di perkuliahan. Saya kurangi 0,5% pertemuannya hari ini. Ayo silakan. Saya tunggu di kolom chat ya. Sabar, Bu. Teman-teman. Bagaimana kalau tidak tahu, Bu? Kasih kosong saja. Bilang saja enggak tahu, Bu, gitu. Oh, iya, Bu. Kasih, Bu. Oke. Sip. Satu apa namanya? 2 apa namanya? 3 apa namanya? Hmm. Saya ulangi ya instruksinya. Ini kan tipe perletakan nih ada 3. Ini tipe perletakan. Bentar saya tulis. Tipe perletakan ada 3. Yang 1 bentuknya begini. Apakah namanya? Tulis di kolom chat. Jadi misalnya 1 namanya ini. 2 namanya ini. 3 namanya ini. Jadi yang jawab 1, 2, 3 itu masih kurang tepat. Coba ditulis, coba dijawab kembali. Oke. Yang lain? Berarti yang hadir nih hanya Elvira, Hairil, Latifa, Anjas, Krisma, Graen, Yosafat, Ikram Bakri, Krismawarni, Arjuna, Alfi, Afrian, Apriliani, Muhammad Fadal, Anli Hayatun, Jim Lianto, Muhammad siapa ini 503, Arif Afrian Maulana, Hirsan, Aldi, Madison, Sukarni, Eka Rizkia Salsabila. Oke, cukup mewakili. Jadi cocok ya. Jadi yang pertama namanya sendi. Ini perletakannya adalah perletakan sendi. Saya hapus dulu. Ini namanya perletakan sendi. Kalau ini namanya roll. Kalau ini namanya jepit. Nah, pertanyaan kedua. Gaya yang bisa ditahan oleh perletakan ini. Nah, tulis. Nomor 1, gaya yang bisa ditahan adalah gaya. Nomor 2, gaya yang bisa ditahan adalah ini. Yang ketiga, gaya yang bisa ditahan adalah apa? Ayo, silahkan menjawab.
Di kolom komentar, Bu. Iya betul, di kolom chat. Gaya yang bisa ditahan ya. Nomor 1, vertikal horizontal, oke. Oke Latifah. Yang kedua Latifah. 2, ketiga Latifah. Oke. Sip. Krisma, oke. Latifah, yang kedua vertikal, oke. Afrian, oke. Oke, sip Ikram, thank you. Next. Oke. Anjas, vertikal ya, bukan vertikal. Vertikal. Mudah-mudahan hanya salah ketik, memang hanya typo saja. Aldi, oke. Hirsan. Oke. Bilastri, oke. Oke. Yang lain menjawab saja ya, soalnya saya mau save ini yang menjawab. Yang tidak menjawab, mau jawab tidak tahu kek, mau jawab apa yang jelas menjawab. Ini saya mau save jawabannya soalnya. Ya, oke, sambil menunggu jawaban, oke, kita lanjut ya. Jadi, untuk gaya yang bisa ditahan, ini tolong perhatikan dengan baik. Kita ulang dulu ya. Gaya yang bisa ditahan. Yang bisa ditahan, kalau yang ini sendi, dia itu bisa menahan vertikal dan horizontal. Kalau roll yang bisa ditahan hanya yang bisa ditahan roll itu hanya yang bisa ditahan oleh roll itu hanya ini. Ganti deh warnanya supaya kontras. Oke. Nah, ini kalau sendi nih, peletakan sendi itu dia bisa menahan vertikal horizontal. Kalau roll dia hanya bisa menahan vertikal. Kalau sendi dia bisa tahan vertikal, horizontal, dan rotasi atau putaran yang terjadi di struktur. Nah, dari sini ini pasti kalian bisa tahu sudah kalau yang ini nih. Ya. Yang ini yang terakhir adalah gaya yang tidak bisa ditahan. Nah, lo ayo. Ini kan dari sini kan sudah ketahuan ini. Berarti sini nomor 1. Apa Momen. dong? Rotasi, Bu. Oke, yang pertama yang tidak bisa ditahan untuk sendi adalah Rotasi. sip. Nomor 2. Rotasi. Kalau nomor Kalau 2? nomor 2 horizontal dengan rotasi. Rotasi dan Betul. horizontal. Oke, sip. Rotasi dan horizontal. Kalau yang ketiga? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti dia bisa tahan semua toh? Ya, Bu. Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Paham, Bu. Saya Bisa. tanya. Oke, saya tanya Fadel tadi, mana Fadel? Ya, Bu. Gimana Fadel? Bisa? Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke, sip. Siapa lagi tadi yang tidak mengerti itu? Ikram. Hirsan apa Ikram ya? Irisan, Bu. Hirsan gimana? Paham? Siap, paham, Bu. Graen, Hadir, Bu. paham belum? Paham, Bu. Oke, sip. Thank you. Kita lanjut.
Kolom chat tetap diisi ya. Soalnya absen itu saya sekarang hari ini saya absen berdasarkan kolom chat. Jadi yang tidak ngechat, mohon maaf, berarti Anda tidak hadir. Boleh juga begitu, Hayatun. Nanti saya diprotes. Siap, Bu. Siap, Bu. Bisa Iya, gitu? bisa jadi. Fair. Fair toh, fair. Fair, Bu. Fair. Fair lah. Oke, sip. Lanjut ya. Saya balik lagi ke yang tadi mana sudah. Nih. Oke. Nah, jadi kalau untuk struktur ini plain frame atau portal, jadi tiap node itu ada 3 gaya yang tidak bisa ditahan, gitu ya. Jadi ini struktur dia bisa bergerak ke kiri, toh, samping kiri kanan, dia juga bisa ke atas kayak gini. Nah, bisa dia ke kiri kayak gini, jadi dia bergeser. Nah, kalau di sini kan dia bergeser ke belakang saja. Kenapa? Karena sini kan jepit. Jepit kan dia bisa tahan semua. Jadi kayak apa dia? Kalian pernah lihat tiang bendera enggak? Nah, Tiang bendera tuh kan dia dikekang di bawah toh? Dikekang Iya, di bawah. Dia kan panjang ke atas. Jadi bisa bergeser ke sini. Nah, ini batangnya di sini, bergeser ke kiri. Ini pergeserannya nih sejauh ini. Bisa juga bisa jadi ke belakang, tuh ke belakang gini. Ini batangnya tetap di sini karena di sini terjepit. Nah, demikian juga dengan plain frame. Jadi tiap node itu ada 3 gaya yang tidak bisa ditahan. Vertikal, horizontal, dan rotasi. Sehingga untuk plain frame derajat kebebasannya adalah 3 dov per node atau 3 derajat kebebasan per titik. Sedangkan untuk node 1, 8, dan 10 itu sama dengan 0 karena dia peletakannya adalah jepit. Kalian sudah tahu jepit itu bisa menahan semua gaya. Oke, kita next. Nah, next. Sekarang kita masuk ke struktur yang namanya space frame. Space frame ya. Space frame tuh kayak gimana? Fatih minta tolong buka pintunya. Space frame itu kayak gini. Jadi ada portal toh. Fatih. Duh, sorry. Kalau ada suara-suara sumbang, mohon maaf ya. Gitu memang kalau mengajar di rumah. Tidak apa-apa, Ibu. Oke, ini ada namanya space frame. Kalau space frame itu, kalau tadi kan dia portal saja tuh. Portal saja atau plain frame. Namanya juga plain. Kalau space frame, dia toh strukturnya kayak gini nih. Nah, gini. Ini sini. Ini Ini saya gambar dulu dengan baik biar bisa dipahami. Ini namanya. Nah, begini. Nah, masih ada lagi. Sini. Nah, ini namanya space frame. Namanya juga space, berarti ada ruang. Berarti ada ruang yang terbentuk akibat ada banyaknya portal. Kalau tadi kan hanya satu. Kalau ini ada ruang, makanya dia namanya space frame. Nah, kalau space frame, ya, kalau space frame. Ada yang mau konser. Kita mute dulu dia ya. Nanti saya jadikan ini deh. Hayatun jadi host ya Hayatun. Enggak bisa deh.
bisa juga jadi asisten. Oke lah, nggak bisa. Oke, nah sekarang namanya space frame. Jadi kalau tadi plane frame itu satu node ya, satu node itu ada 3 gaya yang berlaku. Kalau plane frame ini ya, perhatikan kalau plane frame kita ambil misalnya node ini, kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini 14, ini 15, ini 16. Nah, misalnya kita ambil node 16 dan node 13. Tuh, node 16 dan node 13. Di sini kalau tadinya itu cuman ada 3, tuh ada 3 ini apa namanya? Ada 3 gaya, vertikal, horizontal, dan ini. Ya, vertikal, horizontal, dan apa namanya, rotasi. Nah, kalau di mana? Yang tadi ya, kalau di sini di plane frame itu satu node ini ada 6 gaya yang bekerja. Jadi ke atas dan rotasi atas. Keluar sini, ini ya. Kenapa ada keluar sini ini nih, batang yang ini nih. Nah, ini kan ada ya. Jadi ini datang 16, ada gaya ke sini, ada gaya ke atas, dan ada gaya yang sini. Nah, masing-masing gaya ini ada juga rotasinya. Jadi ini berotasi ke sini, ini berotasi ke sini. Jadi kalau begitu maksudnya seperti ini. Jadi struktur ini dia bisa bergeser ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya, atau ke kiri, ke kanan, bisa juga ke atas dan semua sudut bisa mengalami rotasi atau berputar. Jadi terputar-putar struktur itu. Dia bisa membentuk sudut terhadap struktur rangkanya. Kayak gitu ya. Jadi sehingga kalau kita bicara tentang space frame, maka satu node ya itu terdiri atas 6 derajat kejenuhan. Gitu ya. Nah, itu. Kalau 6 derajat kejenuhan. Kalian bisa bayangkan nih, ada 6 gaya yang bekerja. Berarti struktur ini bisa dia bergoyang ke belakang, bergoyang ke depan, bisa ke kiri, ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Dan setiap arah itu juga bisa mengalami perputaran atau akan menimbulkan sudut terhadap struktur itu. Makanya ini space frame ini banyak berlaku di struktur bangunan bertingkat. Nah, kalian biasa lihat bangunan bertingkat toh? Iya, Bu. Ya kayak hotel, kayak ruang kuliahnya kalian itu kan dia bentuknya seperti ini. Jadi rangkanya di dalam itu seperti ini. Nah, karena dia rangkanya seperti itu, maka struktur itu ternyata bisa bergoyang-goyang. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan gaya ini harus difasilitasi oleh kekuatan struktur yang ada dari apa namanya? Struktur dari bangunan tersebut. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya tanya dulu, kalian sudah belajar beton 1 belum? Struktur beton 1. Sementara, Bu. Oh, sementara. Ya, jadi nanti di struktur beton 1 itu kalian nanti diajarkan caranya menghitung dimensi tulangan. Dimensi tulangan, berapa diameternya, berapa jaraknya. Nah, itu hubungannya nanti dengan yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Jadi itu gaya dalam, ya. Gaya dalam tuh yang momen, lintang, normal toh? Apa ini? Momen tuh yang mana? Yang kayak gini, yang kita pelajari tadi. Normal tuh yang gaya horizontal. Lintang tuh yang gaya vertikal. Jadi ini kan semua ada besarannya toh. Kalian sudah hitung di statika. Ada besarannya. Berarti maksudnya ini kayak berapa ini besarannya. Nah, inilah yang kemudian dipakai untuk menghitung yang namanya jadi berapa besarnya gaya-gaya di sini, itulah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan dimensi tulangan. Dimensi tulangan ini dipakai di mana? Ini, masuk ke sini. Kalian biasa lihat tulangan di gedung, kalian belajar menggambar bangunan sipil sudah? Menggambar struktur bangunan sudah?
Belum, Bu. Kalian tidak belajar menggambar struktur bangunan? Tidak ada mata kuliah itu ya? Sudah, Bu. Sudah. Siapa tuh yang belum tuh? Siapa tadi yang bilang belum? Sudah, Bu. Sudah. Misalnya itu enggak. Sudahlah, kan di semester 1 toh? Iya. Semester 1 kan? Iya, Bu. Iya, Bu, menggambar Iya Bu, gambar manual Bu. Ya, betul, gambar manual. Sorry, mungkin beda nama kuliahnya. Apa yang kalian gambar di gambar manual? Saya tanya dulu. Bangunan nih Bu, lantai 1 dan lantai 2. Betul. Kalian gambar tulangan toh? Iya, Bu. Betul, Iya, gambar tulangannya. Ini contohnya kayak gini. Ini kalau tunggu nah. Miring-miring. Ah, ini biar miring deh. Mohon maaf. Nih. Ini apa namanya nih? Yang dibawanya di atasnya slope, dibawanya ring bulk. Ayo, ada yang masih ingat? Kolom Bu. Kolom. Sip, mantap. Kolom. Kolom ya. Kolom. Kita potong dia potongan AA misalnya. Maaf. Kolom kalau kita dia potong dengan potongan AA. Begini penampakannya kan? Iya, 15 kali misalnya 15. Ini apa namanya ini? Pembesian Bu. Besian. Besi apa namanya? Yang bulat-bulat nih. tulangan utama. Besi tulangan, Bu. Tangan Bu. Tulangan utama toh? Iya, Bu. Kalau yang ini? Begel, Bu. Tool bagel. Kalian biasanya pakai bagel berapa kemarin? Biasanya 12. Tulangan utama tergantung, kadang diameter 25, kadang diameter 32. Biasanya besi ulir kayak Bu. Betul. Besi ulir tuh yang ini. Ini notasi untuk besi ulir toh? Kalau ini besi apa ini yang kalau notasinya kayak gini? Ini refresh lagi ya. Kalau yang notasinya begini, ini tulangan juga toh? Iya. Iya, Bu. Ini kalau ini notasi untuk tulangan apa? Besi apa? Besi biasa, Bu. Yang bukan ulir. Namanya besi polos. Besi polos toh? Kalau ini besi ulir. Nah, penentuan ini 12 jarak 100 misalnya. Ini sama ini itu diperoleh dari gaya dalam tadi. Berapa momen, lintang, dan normalnya. Caranya hitung, itu ada kalian pelajar nanti di mata kuliah beton 1. Kalau sama Jina, kalau sama aja dengan RPS yang ada di tempat saya. Nah, itu ada di beton 1. Jadi nanti kalian perhatikan baik-baik mata kuliah beton 1. Karena itu adalah lanjutan dari struktur ini. Mata kuliah struktur yang kalian ikuti. Percuma kalian tahu besaran MDN, tapi tidak tahu untuk apa. Terus hubungannya ke struktur bangunan apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti harap diperhatikan baik-baik mata kuliah beton 1-nya. Karena gaya dalam yang kalian peroleh dengan berbagai macam jenis perhitungan gitu ya, kayak kemarin di Unstruk 1 beda, Unstruk 2 pakai matriks, di statika pakai yang biasa. Terus mau dikemanakan gaya MDN itu? Oh, ternyata gaya MDN ini akan menentukan berapa besarnya tulangan yang ada di struktur tersebut. Kenapa? Karena tulangan ini 32, 25, besi ulir itu diharapkan mampu menahan gaya yang ada dari luar. Nah, ini yang kemudian akan menopang sehingga nanti sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0 sehingga struktur ini menjadi kuat. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami alurnya ya? Bisa? Paham? Tidak? Paham? Tidak? Halo? Anybody home? Iya, Bu. Oke ya.
Oke, kita lanjut. Sip, kalau space frame, jadi kalau space frame itu ingat saja dia struktur derajat kebebasannya ada 6/dov. 6/dov per node. Nah, kalau ada lagi yang namanya struktur space frame. Space frame itu tunggu ya, lagi mengajar, Bu. Bentar. Lagi mengajar. Kalau space frame tuh kayak gini. Jadi dia struktur rangka baja. Struktur rangka baja. Struktur rangka baja kayak gini ya. Tapi dia ada ruangnya juga. Ruangnya tuh bagaimana tadi? Begini deh. Misalnya seperti ini. Struktur rangka baja, tapi dia ada 2 rangkanya. Nah, seperti ini. Di mana kira-kira ini kalian lihat struktur yang begini? Jembatan, Bu. Ah, betul sekali. Anda benar. Jembatan toh. Nah, di jembatan ini namanya space frame. Kalau space frame itu kayak tadi ya, caranya cari ini kalian bisa buktikan sendiri nanti. Ini kalau space frame itu dia 3 dov per node. Dia 3 dov per node. Oke, itu space frame. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita kerjakan dulu ini sedikit. Begini toh. Oke. Nah, sekarang kalau ada struktur begini nih. Ada struktur begini. Ada struktur kayak begini. Nah, yang saya mau tanya, berapakah DOF-nya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? DOF-nya berapa ini? Ada. Siapa yang bisa jawab ini DOF-nya berapa jadinya? Terus satu lagi. Ada struktur begini modelnya. Ini ada node. Itu ada join. Terus hanya itu satu.
Nah. Ini penting ya supaya kalian paham. Sebelum kita masuk ke perhitungan matriks harus tahu dulu berapa derajat kebebasannya. Kenapa? Karena nanti dari sini tadi ya matriksnya itu nanti matriks kekakuan ini kali deformasi ini bergantung dari berapa DOF-nya. Jadi kalau DOF-nya misalnya 20, maka itulah matriks yang akan terbentuk di matriks kekakuan, kayak gitu. Makanya penting untuk tahu DOF-nya. Kalau kalian enggak paham DOF, itu nanti matriks kekakuannya bisa salah. Tuh. Oke, ini beberapa ya. Masih ada gitu orang-orang. Halo? Ada Ji, Bu. Masih. Ya, Bu. Jangan sampai ada orang. Bentar ya, saya ini dulu. Saya save dulu tadi chatnya. Jadi yang tidak ngechat itu berarti mungkin dia ada tapi lagi sibuk. Bentar. Bentar ya, bentar saya minta waktunya sedikit sebelum kita akhiri. Chat. Folder. Oke. Oke, di sini juga ditanyakan berapa DOF-nya. DOF tuh yang total ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, adik-adik. Halo, ada yang mau ditanya? Cukup? Cukup ya? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sip. Ini nanti jadi PR ya. Ini catatan hari ini yang saya buat di whiteboard. Nanti saya bagikan di Google Classroom. Oke. Iya, Bu. Kalau enggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup perkuliahan ya. Insya Allah ketemu minggu depan, tidak ada halangan.